Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, menggali dari Kato Pesaku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada para sanak semuanya, dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu asal nama Bukit Tambun Tulang. Mengenai Bukit Tambun Tulang ini, berkaitan erat dengan Putih Bungsu, yaitu anak dari Rajo Mudo di Sungai Ngiang, dalam kurung daerah Jambi, berbatas dengan Luak Nantuo, di sekitar Sangir dan Kerinci. Kalau diurutkan kejadiannya, kita harus membaca buku Kabah Cindur Mato terlebih dahulu, yang masih menggunakan ejaan lama. Karena sekarang sudah banyak buku-buku mengenai Cindur Mato ini, mungkin ada baiknya saya sebagai penulis buku sejarah adat ini mengisahkan sewaktu saya masih kecil, lebih kurang kelas 3 atau 4 SR atau sekolah rakyat. Saya membaca buku Kabah Cindur Mato ini hampir setiap hari sambil menjaga durian di atas kajang atau gubuk, sampai buku Kabah Cindur Mato ini rusak, tersobek-sobek. Memang mulai kecil saya sudah senang dan suka membaca buku-buku cerita, baik Kabah Cindur Mato, Anggun dan Tunggah Magek Jabang, Cerita dari Pariaman, serta Siti Nurbaya, Sabai dan Alui, Layar Terkembang, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan lain-lain. Dan sekarang usia saya sudah 71 tahun. Bermula dari kedatangan cucu atau keturunan dari Sri Tribuanaraya Mauli Warmadewara, Raja Kerajaan Melayu atau Darmasraya di Jambi. Cucu atau keturunan itu datang dari lautan, dalam kurung Kerajaan Majapahit. Ada kemungkinan anak-anak dari Darajingga dan anak dari Darapeta. Darajingga melahirkan anak yang tertua adalah Adi Cia Warman, berayah Maulia Warman, salah seorang pejabat tinggi di Kerajaan Majapahit. Dan Darapeta mempunyai anak yang tertua adalah Jaya Negara, dalam kurung setelah menjadi raja kedua di Kerajaan Majapahit menggantikan ayahnya Raden Wijaya Kerta Rajasa Jayawardana, dan namanya menjadi Sri Jaya Negara. Cucu atau keturunan dari Sri Tribuana Mauli Warmadewa itu kembali ke kampung halamannya di Kerajaan Melayu atau Darmasraya di Jambi. Nama-nama beliau adalah: 1. Kambang Daro Marani, berumur lebih kurang 14 tahun.
dan kemudian menjadi gundur kandung. Yang kedua, Indodewa berusia lebih kurang 12 tahun. Kemudian hari menjadi raja di Sungai Niang, di Kisar, Sangih dan Kerinci dengan gelar Raja Mudo. Yang ketiga, Kambang Daro Bandari atau dalam kurung Putih Bandahari berusia lebih kurang 10 tahun. Kalau melihat dari usia mereka itu, besar kemungkinan ketiga saudara dan saudari itu adalah anak dari Dara Jingga, karena suami Dara Jingga masih ada pada waktu itu, yaitu Maulia Warman, atau cucu atau keturunannya, dan suami Dara Petak yaitu Raden Wijaya Kerta Rajasa Jayawardana sudah meninggal dunia. Yang keempat adalah Andiko Panjanggombak dalam kurung Bujang Selamat, juga cucu dari Sri Tribuanaraya Mauli Warmadewa, karena Andiko Panjanggombak adalah yang memimpin rombongan itu. Sudah pasti beliau sudah dewasa, dan Andiko Panjanggombak juga dilahirkan dan dibesarkan di Kerajaan Majapahit. Besar kemungkinan Andiko Panjanggombak ini adalah anak atau cucu dari Dara Petak, karena di kemudian hari setelah mereka berada di Luak Nantigo dalam kurung Minangkabau, Andiko Panjanggombak ini mengawini Kambang Daro Marani dan Kambang Daro Bandahari. Dara Jingga dan Dara Petak adalah seayah berlain ibu. Ayah mereka adalah Sri Tribuanaraya Mauli Warmadewa, Raja Melayu atau Darmasraya. Ibu Dara Jingga bernama Indojati. Ibu Dara Petak bernama Mambang Talena dalam kurung Dewi Kencana. Sesudah rombongan itu tiba di Kerajaan Melayu, tentu mereka itu mendengar pula kalau Adi Tiawarman, anak dari Dara Jingga, sudah menjadi raja di Luak Nantigo atau Minangkabau. Maka mereka itu berangkat pula ke Luak Nantigo, tepatnya ke Luak Nantuo, karena di Luak Nantuo lah kerajaan dari Adi Tiawarman. Setibanya mereka itu di Luak Nantuo, mereka disambut oleh para datuk, yaitu Basa Ampek Balai. Basa Ampek Balai adalah 1. Datuk Bandaro Putih di Sungai Tarap sebagai Payung Panji Koto Piliang. Yang kedua, Datuk Indomo di Saruaso sebagai Ambon Purui Koto Piliang. Yang ketiga, Tuan Gadang di Bakti Sapuluh sebagai Harimau Campo Koto Piliang. Yang keempat, Datuk Mahudum di Sumani sebagai Pasak Kunci Koto Piliang. Karena pada waktu kedatangan rombongan ini, yaitu Kambang Daro Marani, Indodewa, Kambang Daro Bandari dan para pengiringnya, Raja Adi Tiawarman sudah meninggal dunia. Kemudian, dalam perjalanan waktu di dalam buku Kabah Cindormato, pada matahari sedang naik di atas ubun-ubun, yaitu sedang tengah hari, sadang nyolindong saliguri, sadang nyolita alitayanja, sadang langang orang di kampung, sadang rami orang di balai. Kambang Daro Marani begitu haus dan ingin meminum air kelapa muda.
dan disuruhnya Andiko Panjang Gombak untuk memanjat batang kerambieh atau kelapa itu. Mengenai batang kelapa itu diceritakan dalam buku Kaba Cindormato. Pangkal batang kelapa itu dibelit oleh ular naga dan banyak lagi binatang yang berbisa. Dan tinggi batang kelapa itu tingginya tidak tinggi benar. Setahun tupai memanjat, haram akan sampai ke pucuknya. Karena Andiko Panjang Gombak juga orang yang sakti, maka beliau berhasil memetik buah kelapa itu dan diberikannya kepada Kambang Daro Marani. Begitu dengan Kambang Daro Bandari yang sama-sama meminum air kelapa yang diberikan oleh Andiko Panjang Gombak dalam kurung Bujang Selamat. Kemudian dalam cerita Kaba Cindormato itu, sesudah Kambang Daro Marani dan Kambang Daro Bandari meminum air kelapa itu, mereka berdua hamil. Kambang Daro Marani melahirkan anak laki-laki, diberi nama Dang Tuanku. Dan Kambang Daro Bandari melahirkan anak laki-laki juga, diberi nama Cindormato. Dalam buku yang lain, yaitu Cindormato dari Minangkabau, karangan Agustar Idris S.E. Datuk Pangka Maharajolelo, disebutkan Kambang Daro Marani sudah berusia 21 tahun itu dikawini oleh Andiko Panjang Gombak secara diam-diam tanpa diumumkan secara adat kepada khalayak ramai. Sewaktu Kambang Daro Marani hamil 3 bulan, masyarakat melalui limbago-limbago adatnya menuduh Andiko Panjang Gombak melakukan perbuatan tak senonoh dan melanggar adat. Andiko Panjang Gombak membela diri, menyatakan kalau perkawinannya dilakukan di Bakti Sapulua di Istana Tuan Gadang secara resmi. Dan para datuk-datuk yang lain kurang puas dengan jawaban Andiko Panjang Gombak, seperti bunyi Katup Saku, Indak Basulueh Matuari, Indak Bagu Langgang Mato Orang Banyak. Kemudian 14 bulan kemudian, Andiko Panjang Gombak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan adat. Andiko Panjang Gombak mengawini pula Kambang Daro Bandari, adik dari Kambang Daro Marani. Limbago-limbago dan rakyat menjadi marah atas perbuatan Andiko Panjang Gombak yang dianggap di luar alur dan patut. Di alam Minangkabau atau Luak Nantigo sangat pantang seorang laki-laki mengawini 2 perempuan kakak adik, kecuali kalau kakak atau istri pertamanya meninggal dunia. Itu yang disebut baganti lapik atau silih lapik. Mungkin karena pada waktu Andiko Panjang Gombak dilahirkan dan dibesarkan di kerajaan Majapahit, dan Raja Bahit yang pertama adalah Raden Wijaya juga mengawini kakak adik, anak dari Raja Kertanegara, Raja Singosari. Dan Andiko Panjang Gombak juga melakukan hal yang sama di Luak Nantuo. Sedangkan di Luak Nantigo atau Minangkabau, hal seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Kemudian dari Kambang Daro Marani lahirlah Dang Tuanku, dan dari Kambang Daro Bandari lahirlah Cindormato. Dalam buku Kaba Cindormato, waktu Cindormato lahir tiba di lantai tembus, tiba di tanah lambang. Begitulah Cindormato.
Kemudian Indodewa sudah menjadi Raja Mudo di Sungai Ngiang dan mempunyai anak bernama Putih Bungsu. Selanjutnya, Dang Tuanku dipertunangkan dengan Putih Bungsu, yaitu anak mama atau paman dari Dang Tuanku. Dan Cindormato dipertunangkan dengan salah seorang anak dari Basa Ampek Balai. Dan kemudian Hari juga mengawini adik dari Putih Bungsu bernama Putih Reno Bulan. Sesudah mereka pada dewasa, Imbang Jayo anak dari Tiang Bungku ingin pula memperistrikan Putih Bungsu di Sikalawi. Sikalawi merupakan daerah tetangga dari daerah Sungai Ngiang. Tiang Bungku ini adalah orang yang berkuasa di sana. Beliau merupakan orang yang banyak mempunyai ilmu batin dan sangat berpengaruh di daerahnya. Semua keinginannya tidak ada yang tidak tersampaikan. Begitulah mengenai Tiang Bungku ini. Perbuatan anaknya, Imbang Jayo, selalu dibelanya, tidak peduli salah atau benar. Dan Tiang Bungku serta Imbang Jayo juga sudah mendengar dan mengetahui kalau Putih Bungsu anak dari Raja Mudo adalah tunangan dari Dang Tuanku. Kemudian Tiang Bungku menyusun rencana, yaitu mengadu domba antara Raja Mudo dan kakaknya di Pagaruyung Kambang Daro Marani dengan jalan membuat berita bohong dan fitnah, dalam kurung kalau zaman sekarang mungkin hoax. Dikatakan kalau Dang Tuanku sekarang sudah mengidap penyakit, yaitu alah dek tukak dan dek tekong, dalam kurung mungkin sejenis borok sekujur tubuhnya dan berbau sangat menyengat, yang berumah di tepi air atau diasingkan di tepi air di sebuah kajang atau gubuk. Dan berita-berita itu disebarluaskan oleh para kaki tangan Tiang Bungku dan Imbang Jayo dengan maksud agar Raja Mudo membatalkan pertunangan anaknya Putih Bungsu dengan Dang Tuanku. Lama-kelamaan hati Raja Mudo mulai ragu dan akhirnya memutuskan pertunangan itu. Tiang Bungku dan Imbang Jayo tidak saja membuat kabar bohong atau dusta, lebih daripada itu, yaitu menyiapkan dan mengumpulkan para kaki tangannya yang hebat-hebat untuk menyamun orang-orang yang lewat dari Pagaruyung ke Sungai Ngiang di sebuah bukit, karena itulah satu-satunya jalan. Para penyamun-penyamun ini tidak saja mengambil barang-barang, tapi juga membunuh sampai mati orang-orang yang lewat di jalan itu. Tujuan dari membunuh orang-orang lewat jalan itu adalah agar berita dari Pagaruyung tidak sampai ke telinga Raja Mudo mengenai Dang Tuanku. Akan tetapi kalau orang-orang dari Sungai Ngiang boleh lewat jalan itu dan membawa berita dari Raja Mudo ke Pagaruyung, dari hari ke hari, tentu mayat-mayat sudah banyak bergelimpangan di daerah bukit itu. Maka bukit itu dinamakan Bukit Timbunan Tulang, karena sudah banyak sekali tulang-tulang ditimbun di daerah itu. Lama-kelamaan, Bukit Timbunan Tulang orang menyebutnya Bukit Tambun Tulang, yaitu bukit yang banyak tulang-tulang manusia berserakan dan tertimbun di daerah itu. Itulah asal muasal nama Bukit Tambun Tulang,
atas perbuatan para penyamun yang diperintahkan oleh Tiang Bungku dan Imbang Jayo. Dan kejadian ini tentu tidak ada kaitannya dengan Adi Tiawarman dan Gajah Mada, karena peristiwa Bukit Tambun Tulang ini jauh sesudah Adi Tiawarman menjadi raja di Pagaruyung. Singkat cerita, akhirnya para penyamun itu ditumpas oleh Cindormato dengan kerbau si Binuang Sati. Kerbau si Binuang Sati ini di kedua telinganya bersarang lebah yang bisa diperintah oleh Cindormato, dan lebah-lebah ini juga ikut menyengat para penyamun hingga mati. Mengenai Cindormato pergi ke Sungai Ngiang, karena Cindormato mendengar kabar kalau Raja Mudo sudah memutuskan pertunangan dengan Putih Bungsu dan Dang Tuanku. Putih Bungsu akan melangsungkan pernikahan dengan Imbang Jayo, anak dari Tiang Bungku. Perlu kita ketahui, kalau orang-orang dari Sungai Ngiang pergi ke Luak Nantigo atau Minangkabau, tidak mereka samun. Cindormato diperintahkan oleh Kambang Daro Marani untuk mengantarkan cenderamata kepada Raja Mudo sebagai putih hati dengan membawa seekor ayam bernama Kinantan dan kerbau Binuang Sati. Sampai di Bukit Timbunan Tulang itu, Cindormato dihadang oleh para penyamun. Karena Cindormato juga bukan sembarangan orang. Kehebatannya sudah terlihat sewaktu beliau lahir. Tiba di lantai tembus. Tiba di tanahnya lambang atau berlubang. Dan Cindormato juga sudah mendengar para penyamun itu tidak saja mengambil barang bawaan, akan tetapi menyamun nyawa orang. Akhirnya, Cindormato sampai di kediaman Raja Mudo dan bertemu dengan Putih Bungsu. Cindormato sudah ada rahasia dengan kakaknya Dang Tuanku untuk membawa Putih Bungsu ke Pagaruyung, dan Cindormato berhasil mengenai misinya itu. Akibatnya adalah Imbang Jayo dan Tiang Bungku tentu marah, bukan kepalang. Calon istri Imbang Jayo dilarikan oleh Cindormato ke Pagaruyung. Imbang Jayo langsung menyusul ke Pagaruyung dan terjadilah pertarungan antara Imbang Jayo dan Cindormato. Dalam pertarungan itu, Imbang Jayo mati terbunuh oleh Cindormato. Kabarnya, sebelah kaki Imbang Jayo dicampakkan ke sebuah gunung. Maka kemudian gunung itu diberi nama Gunung Jayo. Gunung itu terletak di Kotongungun. Dan sampai sekarang gunung itu masih ada dan ada serumpun aur di puncaknya. Padahal kalau kita amati Gunung Jayo itu tidaklah tinggi, tetapi namanya tetap Gunung Jayo. Dalam kurung, Gunung Jayo itu sekarang oleh pemerintahan daerah Tanah Datar dijadikan tempat wisatawan. Dengan kematian Imbang Jayo, tentu Tiang Bungku marah sekali. Maka Tiang Bungku menyerang Pagaruyung dan membakarnya melalui benda mustikanya, yaitu bernama Camin Tarui. Dengan bantuan sinar matahari melalui Camin Tarui itu mengeluarkan api dan membakar Pagaruyung. Tentu ditambah dengan kesaktian dari Tiang Bungku. Dan Cindormato berpura-pura kalah dan menyerah kepada Tiang Bungku dan mau menjadi pesuruh dari Tiang Bungku. Sebenarnya Cindormato ingin mengetahui rahasia kesaktian Tiang Bungku
dan kelemahan dari ilmu Tiang Bungkuk, karena Tiang Bungkuk ini tidak dimakan senjata. Sesudah lama waktu berlalu, ketika Cindormato sedang mengurut-urut kaki Tiang Bungkuk, akhirnya Tiang Bungkuk tertidur. Di saat itulah Cindormato menggunakan ilmunya, yaitu dengan ilmu sirih tanyo-tanyo, yaitu bertanya kepada Tiang Bungkuk melalui ilmu sirih tanyo-tanyo. Akhirnya Tiang Bungkuk memberitahukan kalau diri beliau tidak bisa mati dengan senjata apapun, kecuali dengan keris bungkuk yang terletak di atas tiang bungkuk dalam rumahnya. Kemudian Cindormato mengambil keris bungkuk itu. Esok harinya kembali Cindormato bertanding dengan Tiang Bungkuk. Sudah sekian lama bertarung, belum ada yang kalah. Pada suatu ketika berkatalah Cindormato, "Hari ini kamu akan mati, Tiang Bungkuk." Tiang Bungkuk tertawa terbahak-bahak akan perkataan Cindormato. Cindormato lalu mencabut keris bungkuk yang sudah ia siapkan di punggungnya. Seketika itu juga Tiang Bungkuk terkesiap melihat keris bungkuknya sudah dipegang oleh Cindormato. Akhirnya, dalam pertarungan itu, Tiang Bungkuk mati oleh keris bungkuknya yang ditikamkan oleh Cindormato. Sesudah Tiang Bungkuk mati, Cindormato pergi ke kediaman Arajo Mudo, yaitu mamaknya, dalam kurung pamannya, dan akhirnya Cindormato dijodohkan pula dengan anak Arajo Mudo, yaitu adik dari Putih Bungsu yang bernama Putih Reno Bulan. Mengenai kabar Cindormato ini, penulis hanya mengambil ringkasnya saja, yang berkaitan dengan asal terjadinya Bukit Tambun Tulang. Itulah mengenai asal terjadinya Bukit Tambun Tulang, yaitu para penyamun yang disuruh oleh Tiang Bungkuk dan Imbang Jayo untuk menyamun orang-orang dari Pagaruyung ke Sungai Ngiang. Bukan saja menyamun harta bendanya, tetapi juga menyamun nyawanya sekaligus. Nah, dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.